Siang itu matahari di desa Mekarwangi terasa menyengat, membakar kulit dan mengeringkan tenggorokan. Namun panasnya tak seberapa dibandingkan bara yang mulai membakar hati Rizal. Sejak pagi, bisikan-bisikan sumbang telah merayap dari satu telinga ke telinga lain, mengotori nama baiknya seperti lumpur yang dilemparkan ke kain putih bersih. Rizal, seorang pemuda yang selama ini dikenal lurus dan pendiam, tak pernah menyangka dirinya akan terseret dalam pusaran fitnah sekeji ini. Tuduhannya sederhana, namun mematikan. Ia dituduh mencuri dana pembangunan musola, dana yang selama ini ia kumpulkan dengan susah payah bersama warga lain, yang setiap sennya ia catat dengan teliti. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang menjerat lehernya, menariknya ke dasar jurang kehinaan. Pandangan warga terhadapnya berubah drastis, dari hormat menjadi curiga, dari senyum menjadi tatapan penuh tudingan. Bahkan saat ia berjalan pulang dari kebun, langkahnya terasa berat. Setiap tatapan yang menembus punggungnya seperti belati dingin yang menghunjam. Anak-anak yang biasanya menyapanya kini bersembunyi di balik tiang rumah. Ibu-ibu yang sering berbincang dengannya mendadak terdiam, pura-pura sibuk dengan pekerjaan rumah. Rizal merasa seperti wabah, sesuatu yang harus dihindari. Di rumah, suasana tak kalah mencekam. Ibunya Bik Sumi tak henti-hentinya meneteskan air mata. Ayahnya, Pak Dullah, hanya bisa menatap kosong ke depan, seolah jiwanya ikut ditarik oleh badai aib ini. Keluarga Rizal yang selama ini dikenal santun dan jujur, kini harus menanggung beban malu yang begitu berat. Adik-adiknya yang masih kecil, Mira dan Doni, pulang dari sekolah dengan mata sembab, menjadi sasaran olok-olok teman-teman mereka. Pencuri! Anak pencuri, teriak bocah-bocah nakal di jalanan. Meskipun mereka tak mengerti apa arti kata itu, namun bisikan dan ejekan itu telah mencabik-cabik hati keluarga Rizal. Rizal mencoba bicara, menjelaskan, membela diri, tapi suaranya seperti teredam oleh riuhnya bisikan fitnah. Setiap kalimat yang keluar dari bibirnya seolah diartikan lain, dipelintir, dan dijadikan bumerang untuk menyerangnya lagi. Ia merasa seperti terperangkap dalam jaring laba-laba yang semakin erat menjerat. Setiap gerakannya hanya membuatnya semakin terjerat, tak ada jalan keluar. Setidaknya itulah yang ia rasakan saat itu. Rizal tidak menyerah, jiwa pejuangnya menolak untuk bertekuk lutut pada fitnah. Setiap hari, ia mendatangi rumah kepala desa, Pak Lurah Santoso, memohon agar kasus ini diusut tuntas. Ia membawa catatan keuangan musola yang sangat rinci. Setiap pemasukan dan pengeluaran tercatat rapi, lengkap dengan tanda tangan para donatur dan penerima. Bukti-bukti yang ia miliki seharusnya sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Namun, setiap kali ia mencoba menjelaskan, Pak Lurah Santoso selalu memotongnya. Rizal, ini sudah menjadi rahasia umum. Warga sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Ujarnya, suaranya terdengar lelah, atau mungkin enggan berpihak. Melihat apa, Pak Lurah? Saya tidak pernah mengambil 1 sen pun. Rizal berseru frustasi. Sudahlah Rizal, saya sudah dengar dari beberapa saksi. Mereka melihat kamu mondar-mandir di sekitar kotak amal musola di malam hari, jawab Pak Lurah menghindari tatapan Rizal. Saksi? Rizal mengerutkan kening. Siapa? Ia tak pernah merasa ada orang yang memperhatikannya di malam hari, apalagi saat ia hanya lewat atau sekadar mengecek kunci musola. Tak lama kemudian, saksi-saksi itu bermunculan. Pertama Pak Rahmat, tetangga sebelah yang selama ini dikenal bermulut manis, tiba-tiba bersaksi bahwa ia melihat Rizal mengendap-endap di dekat musola. Lalu Bu Aminah, pemilik warung kelontong, juga ikut-ikutan mengaku melihat Rizal membawa karung berisi entah apa di tengah malam. Kesaksian mereka terstruktur rapi, seolah sudah dilatih. Setiap detail yang mereka berikan terdengar begitu meyakinkan, bahkan lebih meyakinkan daripada kebenaran itu sendiri. Rizal tahu itu semua bohong. Ia mencoba membantah setiap poin, mencari celah dalam cerita mereka. Ia bahkan mengajak Pak Lurah untuk melakukan rekonstruksi, untuk melihat sendiri bahwa ia tidak mungkin bisa mencuri dana sebesar itu tanpa diketahui siapapun. Tetapi semua usahanya berbalik menjadi bumerang.
Setiap kali ia mencoba membela diri, ia justru dicap sebagai pembohong yang tidak tahu diri, yang berusaha berkelit dari kesalahannya. Sudahlah Rizal, akui saja, ini akan lebih mudah untuk semua orang, kata Pak Lurah suatu sore, mengakhiri perdebatan panjang mereka. Ada nada final dalam suaranya, seolah tak ada lagi yang bisa dibicarakan. Rizal menatap Pak Lurah, melihat ketidakpedulian yang jelas di matanya. Ia sadar, keadilan di desa Mekarwangi saat itu begitu tumpul, seolah mata pisau yang tak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kepala desa yang seharusnya menjadi penengah, seolah menutup mata, atau lebih parah, ikut terseret arus opini publik yang sesat. Ia tak punya siapa-siapa lagi untuk dipercaya. Rasa putus asa mulai merayapi benaknya, menenggelamkannya dalam kegelapan. Tekanan sosial kian mencekik. Setiap hari adalah penyiksaan bagi Rizal dan keluarganya. Pasar yang tadinya ramai menyapa Bik Sumi dengan senyuman, kini membisu setiap kali ia lewat. Dagangan sayurnya seringkali tak laku, seolah tak ada yang sudi membeli dari keluarga yang dicap pencuri. Pak Dullah yang biasanya gagah bekerja di sawah, kini sering tertunduk lesu. Bahunya merosot menahan beban aib. Anak-anak, Mira dan Doni paling merasakan dampaknya. Mereka diasingkan di sekolah. Teman-teman menjauhi, bahkan beberapa guru pun menunjukkan sikap dingin. Tangisan Mira yang pilu di malam hari karena ejekan anak pencuri seringkali membuat hati Rizal hancur. Ia merasa gagal melindungi keluarganya, merasa tak berdaya menghadapi badai yang tak kunjung usai. Rizal mencoba mencari pekerjaan di desa lain, berharap bisa memulai hidup baru, melepaskan diri dari cap buruk ini. Namun berita tentang dirinya rupanya menyebar lebih cepat dari yang ia kira. Setiap tempat yang ia datangi selalu menolaknya dengan alasan yang sama. Kami tidak butuh masalah di sini. Pintu-pintu seolah tertutup rapat di hadapannya. Dalam keputusasaan yang mendalam, Rizal merasa dunia seolah runtuh. Ia tak bisa makan, tak bisa tidur. Pikirannya terus berputar mencari celah, mencari keadilan yang entah tersembunyi di mana. Ia merasa seperti terperangkap dalam sumur yang tak berdasar, tanpa tangga, tanpa tali. Setiap nafas terasa sesak, setiap detik adalah siksaan. Malam-malamnya dipenuhi kegelapan yang pekat, tanpa setitik pun bintang yang berani menampakkan diri. Ia sering duduk termenung di atas rumah, menatap langit yang hitam legam, merenungi nasibnya. Ia berpikir keras, mengapa ini semua terjadi padanya? Mengapa fitnah yang keji itu begitu mudah dipercaya, sementara kebenaran yang ia perjuangkan mati-matian seolah tak memiliki nilai? Rizal merasakan beban yang amat sangat di dadanya, seperti ada batu besar yang menimpa. Ia ingin berteriak, ingin membongkar semua kepalsuan ini, tapi tak ada yang mau mendengarkan. Semua orang sudah mengambil keputusan mereka, dan keputusan itu adalah Rizal bersalah. Dalam keheningan malam yang sunyi, di tengah kegelapan yang tak berujung, hanya ada satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Adakah cara lain untuk membuktikan kebenaran ketika semua jalan sudah tertutup dan keadilan seolah mati? Sebuah pikiran gelap mulai berbisik di sudut benaknya. Sebuah pemikiran yang selama ini ia tepis, namun kini merasa semakin kuat dan mendesak. Saat Rizal terperosok dalam jurang keputusasaan, setitik harapan, atau mungkin benih bahaya, muncul dalam wujud tak terduga. Sore itu, ketika senja mulai menyelimuti desa dengan warna jingga pucat, sebuah bayangan rentam melintas di depan rumahnya. Itu Mbah Darwis, tetua kampung yang dihormati sekaligus ditakuti karena pengetahuannya yang luas tentang hal-hal gaib dan adat istiadat kuno. Rambutnya memutih seluruhnya, wajahnya dipenuhi keriput yang membentuk peta kehidupan, dan matanya memancarkan kearifan sekaligus misteri. Mbah Darwis dengan langkah pelan dan tongkat kayunya yang berukir mendekati Rizal yang masih duduk termenung di teras. Bik Sumi dan Pak Dullah sontak terdiam, menatap Mbah Darwis dengan campuran hormat dan kecemasan. Mereka tahu kedatangan Mbah Darwis bukan sekadar kunjungan biasa. "Nak Rizal," suara Mbah Darwis serak namun penuh wibawa,
Saya dengar kisruh yang menimpamu. Rizal hanya mengangguk pelan, terlalu lelah untuk berbicara. Mbah Darwis menghela nafas panjang. Fitnah memang lebih kejam dari pedang, bisa membunuh tanpa darah. Ia berhenti sejenak, menatap mata Rizal yang kosong. Tapi ada kalanya kebenaran itu harus dibuktikan dengan cara yang tak biasa. Hati Rizal sedikit berdesir. Cara apa, Mbah? Mbah Darwis memandang sekeliling, seolah memastikan tidak ada telinga lain yang mendengar. Ada sebuah jalan, Nak. Jalan yang ditempuh oleh mereka yang disolimi, yang sudah tak punya harapan lagi pada keadilan manusia. Sebuah janji di hadapan Gusti Allah yang dikenal dengan Sumpah Pocong. Nama itu, Sumpah Pocong, meluncur dari bibir Mbah Darwis seperti bisikan angin di daun bambu. Rizal tersentak. Ia pernah mendengar kisik-kisik tentang sumpah itu, legenda mengerikan yang diturunkan secara turun-temurun. Sebuah sumpah yang diucapkan oleh orang yang dizolimi untuk membuktikan kebenaran di hadapan Tuhan, dengan konsekuensi mengerikan jika berbohong. Konon, jika si pengucap sumpah berdusta, arwahnya tidak akan diterima bumi dan akan menjadi pocong gentayangan hingga hari kiamat. Namun jika ia benar, maka kutukan akan menimpa orang-orang yang telah memfitnahnya. Wajah Rizal memucat. Tapi Mbah, itu kan sumpah yang sangat berat. Konon arwahnya tidak akan tenang. Memang berat, Nak, sahut Mbah Darwis, tatapannya lekat pada Rizal. Sangat berat, tapi juga sangat ampuh. Jika kamu benar, maka tak ada yang perlu ditakutkan. Justru para pemfitnah mulah yang harus bergetar. Mbah Darwis kemudian menjelaskan lebih lanjut tentang ritualnya, tentang bagaimana seseorang akan dibalut kain kafan layaknya jenazah dan mengucapkan sumpah di hadapan saksi-saksi dan kekuatan gaib. Kata-katanya mengalir seperti air, menceritakan tentang konsekuensi bagi si pembohong dan balasan bagi para pemfitnah. Rizal mendengarkan dengan nafas tertahan. Pikiran rasionalnya menjerit menolak, namun jiwanya yang terpojok mulai mempertimbangkan. Dalam keputusasaan yang mendalam ini, bisikan legenda itu terdengar seperti satu-satunya jalan keluar. Sebuah pertaruhan yang mengerikan, namun menjanjikan keadilan yang tak bisa ia dapatkan dari tangan manusia. Pikiran Rizal berkecamuk hebat. Kata-kata Mbah Darwis terus terngiang, beradu dengan akal sehatnya. Sumpah pocong, gagasan itu terasa begitu asing, begitu mengerikan. Sejak kecil ia diajarkan untuk percaya pada keadilan Tuhan yang akan datang pada waktunya, bukan dengan memanggil kekuatan gelap atau melakukan ritual kuno yang berisiko. Bik Sumi dan Pak Dullah mendengar penuturan Mbah Darwis, hanya bisa menatap Rizal dengan tatapan cemas dan tak setuju. Mereka tahu betapa mengerikannya konsekuensi sumpah itu. Rizal, jangan nekat, Nak, bisik Bik Sumi, suaranya bergetar. Ada cara lain, kita bisa terus berusaha. Berusaha apa lagi, Bu? Sahut Rizal frustasi. Semua jalan sudah tertutup. Tidak ada yang percaya padaku. Bahkan kepala desa pun menuduhku. Kita sudah diasingkan, Bu. Sampai kapan kita harus menanggung malu ini? Pak Dullah terdiam tak bisa membantah. Beban yang mereka pikul terasa begitu berat. Dan dia tahu putra sulungnya ini telah mencapai titik terendah. Rizal menghabiskan malam itu tanpa tidur. Ia mondar-mandir di kamarnya yang sempit, hatinya dipenuhi badai pertimbangan. Di satu sisi, ada ketakutan akan hal yang tidak diketahui, ketakutan akan nasib arwahnya jika ia berbohong, meskipun ia yakin tidak berbohong, atau jika ritual itu entah bagaimana menjadi bumerang. Ada ketakutan akan murka Tuhan jika ia melakukan sesuatu yang dianggap melanggar norma agama. Namun di sisi lain, ada desakan batin yang luar biasa kuat. Desakan untuk membersihkan nama dan harga diri keluarganya. Desakan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada alam semesta. Rasa sakit karena difitnah, rasa marah karena ketidakadilan, dan keputusasaan karena tak ada jalan lain. Semua itu mendorongnya ke ambang keputusan yang ekstrim. Ia membayangkan wajah Mira yang sembab,
tangisan Bik Sumi dan tatapan kosong ayahnya. Semua itu terasa lebih menyakitkan daripada ancaman spiritual yang belum ia pahami sepenuhnya. Jika ada satu cara satu saja untuk mengakhiri penderitaan ini, bahkan jika itu berarti mengorbankan ketenangan dirinya di masa depan, ia rela. Ini bukan tentang aku saja, gumam Rizal pada dirinya sendiri di kegelapan malam. Ini tentang keluarga. Ini tentang kebenaran. Akhirnya, saat fajar menyingsing mewarnai langit timur dengan gradasi merah jambu dan oranye, Rizal mengambil keputusannya. Matanya mungkin terlihat lelah, namun ada keteguhan baru yang terpancar di sana. Pintu terlarang yang Mbah Darwis tunjukkan, yang selama ini ia hindari, kini terasa seperti satu-satunya jalan keluar. Dengan berat hati dan hati yang membulat, ia akan menemui Mbah Darwis lagi. Ia akan mengatakan padanya bahwa ia siap untuk mempertaruhkan segalanya demi sebuah kebenaran yang tak bisa lagi ia genggam dengan tangan. Matahari baru saja beranjak dari puncaknya ketika Rizal kembali menemui Mbah Darwis. Kali ini ia datang dengan tekad bulat. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya menunjukkan keputusasaan yang tak tergoyahkan. Mbah Darwis menatapnya dalam-dalam, seolah menembus jiwa Rizal, mencari keraguan yang mungkin masih tersisa. Setelah beberapa saat, Mbah Darwis mengangguk pelan. "Bagus nak, keberanianmu akan dibayar dengan kebenaran," ujarnya, namun ada nada waspada dalam suaranya. "Tapi ingat, sumpah ini bukan main-main. Siapkan hatimu dan mentalmu." Mbah Darwis kemudian menjelaskan langkah-langkah selanjutnya. Ritual sumpah pocong tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada persiapan khusus yang harus dipenuhi. Untuk menjaga kerahasiaan dan kehusukan, Mbah Darwis menyarankan untuk melakukannya di kediaman seorang dukun tua di lereng bukit yang terpencil, jauh dari keramaian desa Mekarwangi. Dukun itu bernama Ki Jagat, seorang yang juga memiliki ilmu spiritual tinggi dan dipercaya untuk memfasilitasi sumpah-sumpah semacam ini. Malam harinya, di bawah rembulan pucat yang menggantung samar di balik awan tipis, Rizal bersama Mbah Darwis menuju gubuk Ki Jagat. Perjalanan terasa panjang dan sunyi, hanya ditemani suara jangkrik dan hembusan angin malam yang membawa aroma tanah basah dan dedaunan hutan. Semakin mendekat ke gubuk, Rizal bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, bukan karena udara, melainkan dari aura mistis yang begitu pekat. Gubuk Ki Jagat terlihat tua dan lapuk, nyaris menyatu dengan rimbunya pohon di sekitarnya. Di dalamnya cahaya lampu minyak yang berkelip-kelip menciptakan bayangan-bayangan menari di dinding. Aroma kemenyan dan bunga melati yang kuat memenuhi udara, bercampur dengan bau tanah dan rempah-rempah yang tak dikenal. Di tengah ruangan, sebuah tikar pandan terhampar. Di atasnya terdapat sesajen, aneka bunga 7 rupa, jajanan pasar berwarna-warni, sebatang keris kecil, dan sebuah mangkuk berisi air kembang. Ki Jagat, seorang lelaki tua bertubuh kurus dengan rambut gondrong beruban dan janggut putih panjang, duduk bersila di depan sesajen. Matanya tajam, seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa Rizal. Ia tidak banyak bicara, hanya memberi isyarat agar Rizal duduk di hadapannya. "Sudah siap anak muda?" tanya Ki Jagat, suaranya parau dan dalam. Rizal mengangguk kaku, jantungnya berdebar kencang antara takut dan tekad. Ia menelan ludah, merasakan tenggorokannya kering. Ini adalah batasnya, tidak ada jalan untuk kembali. Malam itu, di bawah tatapan Ki Jagat dan Mbah Darwis, ritual persiapan pun dimulai. Mantra-mantra lirih mulai dirapalkan, mengiringi kegelapan malam yang semakin dalam, menciptakan suasana yang mencekam, namun penuh dengan janji-janji yang tak terucap. Udara di dalam gubuk Ki Jagat terasa semakin berat, dipenuhi aura yang tak kasat mata. Lilin-lilin kecil yang tertata rapi di sudut ruangan menari-nari, memancarkan bayangan panjang yang meliuk-liuk di dinding, seolah ikut menari dalam ritual yang akan datang. Mbah Darwis dan Ki Jagat duduk bersila, mata mereka terpejam, melantunkan doa-doa dan mantra-mantra dalam bahasa kuno yang tak dimengerti Rizal, namun terasa begitu menghujam sanubari. Rizal diminta untuk berbaring di atas tikar pandan yang telah disiapkan. Jantungnya berdebar kencang.
Memukul-mukul dadanya seolah ingin keluar. Ia mencoba menenangkan diri, menarik nafas dalam-dalam. Namun rasa dingin yang merayap di sekujur tubuhnya bukan berasal dari suhu ruangan, melainkan dari ketegangan dan ketakutan yang mencekam. Kemudian, dengan gerakan yang tenang namun cekatan, Ki Jagat mulai membungkus tubuh Rizal dengan kain kafan putih. Kain itu terasa kasar di kulit, namun di saat yang sama memberikan sensasi dingin yang aneh. Pertama kaki, lalu tubuh, hingga akhirnya seluruh tubuh Rizal terbalut erat, menyisakan hanya wajahnya yang terbuka. Ia merasa seperti jenazah yang sedang disiapkan untuk dimakamkan. Sebuah gambaran yang membuat bulu kuduknya merinding. Mata Rizal terpejam. Ia mencoba fokus pada satu tujuan, kebenaran. Ia membayangkan kembali wajah-wajah para pemfitnahnya, tawa ejekan anak-anak di sekolah, dan tangisan pilu ibunya. Semua itu menjadi bahan bakar tekadnya. Rizal, suara Ki Jagat terdengar serak, namun jelas di tengah keheningan. Kau siap? Rizal mengangguk, berusaha menahan getaran di rahangnya. Ucapkan sumpah ini dengan sepenuh hatimu. Jangan ada keraguan, jangan ada dusta. Lanjut Ki Jagat. Demi Allah yang Maha Tahu, demi bumi yang kau pijak, dan demi nyawamu sendiri. Dengan suara bergetar namun penuh keteguhan, Rizal mulai mengucapkan kata-kata yang telah diajarkan oleh Mbah Darwis kepadanya. Saya Rizal bin Dullah bersumpah di hadapan Allah, para leluhur, dan seluruh alam gaib, bahwa saya tidak pernah mencuri dana pembangunan musola. Tuduhan yang dilemparkan kepada saya adalah fitnah keji. Jika saya berdusta, maka biarlah arwah saya tidak diterima bumi, gentayangan selamanya sebagai pocong, dan biarlah nyawa saya dicabut seketika. Namun jika saya benar, maka biarlah keadilan ditegakkan, dan balasan setimpal menimpa mereka yang telah memfitnah saya. Setiap kata yang terucap terasa berat, menggema di dalam gubuk yang gelap. Setelah kata-kata terakhir terucap, keheningan mencekam menyelimuti ruangan. Rizal merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk tulangnya, seolah ada energi yang tak kasat mata yang meresap ke dalam dirinya. Ia tak tahu berapa lama ia berbaring seperti itu, merasakan setiap detak jantungnya sendiri. Akhirnya, Ki Jagat membuka matanya. Sumpah telah terucap, katanya. Suaranya kini terdengar lebih tenang. Sekarang berdoalah nak, berdoalah agar kebenaranmu terbukti. Rizal hanya bisa mengangguk lemah. Ia merasa lelah luar biasa, namun ada sesuatu yang baru dalam dirinya. Sebuah beban telah terangkat, namun digantikan oleh sebuah perasaan lain yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah janji telah diucapkan di ambang kematian, dan kini konsekuensinya harus ia hadapi. Rizal kembali ke rumahnya di desa Mekarwangi, bukan lagi sebagai pemuda yang sama. Meski tubuhnya tak lagi terbungkus kafan, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Seperti ada selubung tak kasat mata yang kini meliputinya. Kelegaan yang seharusnya datang setelah mengucapkan sumpah tak kunjung tiba. Sebaliknya, yang ia rasakan adalah kegelisahan yang mendalam, seperti bayangan hitam yang terus membuntuti setiap langkahnya. Mbah Darwis dan Ki Jagat telah mengingatkannya bahwa sumpah ini akan membawa konsekuensi jika ia berdusta. Arwahnya tak akan tenang. Namun ia tahu ia tidak berdusta. Lantas, mengapa perasaan tak nyaman ini terus menghantuinya? Malam-malam Rizal dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat dirinya terbaring kaku di balut kafan, namun matanya terbuka lebar, menatap langit-langit yang gelap. Sosok-sosok bayangan menari di sekelilingnya. Bisikan-bisikan tak jelas memenuhi pendengarannya, dan bau melati yang pekat seolah menempel di setiap sudut kamarnya. Ia sering terbangun dengan nafas terengah-engah, keringat dingin membasahi sekujur tubuh. Tidak hanya mimpi buruk, Rizal juga merasakan hal-hal aneh saat terjaga. Terkadang, ia merasa ada yang memperhatikannya dari kejauhan, meskipun tak ada siapapun di sana. Aroma kemenyan yang kuat seringkali tercium di dalam rumahnya, meskipun tak ada yang membakar kemenyan. Sesekali ia mendengar suara langkah kaki yang berat di loteng.
atau suara bisikan lirih yang seolah memanggil namanya dari sudut ruangan yang gelap. Keluarganya pun mulai merasakan keanehan ini. Bik Sumi seringkali mengeluh merasakan hawa dingin yang tak wajar di dalam rumah, terutama di malam hari. Doni, adik laki-laki Rizal, pernah berteriak ketakutan karena melihat bayangan melintas cepat di jendela kamarnya. Mereka semua merasakan atmosfer yang berbeda, sebuah ketegangan tak kasat mata yang menyelimuti rumah mereka sejak Rizal mengucapkan sumpah itu. Rizal mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya efek psikologis dari tekanan yang ia alami. Namun, semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat pula sensasi-sensasi aneh itu. Ia mulai merasa seperti ada energi tak kasat mata yang terus mengawasinya, mengelilinginya, dan menunggu sesuatu terjadi. Ia tahu, sumpah pocong adalah janji yang mengerikan. Kini ia harus menunggu. Apakah kebenaran akan muncul, ataukah harga yang harus ia bayar akan jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan? Kegelisahan itu terus membara, menanti titik puncaknya. Kegelisahan yang menghantui Rizal akhirnya menemukan wujudnya. Malam itu, tepat sepekan setelah sumpah terucap, teror dimulai. Rizal baru saja memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya dari bisikan-bisikan aneh yang tak henti merayu. Tiba-tiba sebuah suara berat, seolah sesuatu terseret di lantai atas, membangunkan dirinya. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu suara itu bukan dari ayahnya yang tidur di kamar sebelah, atau dari adik-adiknya. Suara itu terlalu berat, terlalu seret, seperti kain yang ditarik kasar. Ia bangkit perlahan, melangkah tanpa suara menuju pintu kamarnya. Saat tangannya menyentuh gagang pintu yang dingin, sebuah bayangan melintas di lorong gelap. Bayangan itu tinggi, kurus, dan melompat-lompat. Pocong. Nafas Rizal tercekat. Ia bukan lagi melihatnya dalam mimpi atau merasakannya dalam bisikan. Sosok itu nyata, berdiri di ujung lorong, membelakanginya, memandangi pintu kamar Mira dan Doni. Kain kafan putihnya kotor, beberapa bagian terlihat robek, dan entah mengapa Rizal bisa merasakan aura dingin yang menusuk dari sosok itu. Bau melati yang memabukkan kini begitu pekat, membuat kepalanya pening. Takut, namun juga diliputi amarah, Rizal memberanikan diri. "Siapa kau?" serunya, suaranya parau dan bergetar. Sosok itu tak bergerak, hanya diam membelakangi. Lalu perlahan, sangat perlahan, ia mulai menoleh. Rizal tak bisa melihat wajahnya, karena kain kafan itu menutupi seluruh kepala. Namun ia bisa merasakan sepasang mata yang tak terlihat itu menatap lurus ke arahnya. Sebuah desisan lirih terdengar, lebih mirip suara angin yang melewati celah sempit daripada suara manusia. Serak, serak. Suara seretan kain itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Pocong itu melompat maju, satu lompatan demi satu mendekati Rizal. Ia berdiri terpaku, kakinya seolah terpaku di lantai. Nalurinya berteriak untuk lari, namun tubuhnya tak mau bergerak. Tiba-tiba jeritan melengking terdengar dari kamar Bik Sumi dan Pak Dullah. Jeritan ketakutan yang membuat bulu kuduk berdiri. Rupanya pocong itu tidak hanya menampakkan diri pada Rizal. Kepanikan melanda seluruh rumah. Lampu-lampu minyak dinyalakan. Pak Dullah mengambil parang dan Bik Sumi mendekap Mira dan Doni yang menangis ketakutan. Mereka semua melihatnya. Sosok pocong itu berdiri di ruang tengah. Dia membeku, menatap mereka dengan tatapan kosong yang mengerikan. Pagi harinya, cerita tentang penampakan pocong di rumah Rizal menyebar cepat ke seluruh desa. Bisikan-bisikan yang tadinya penuh fitnah, kini berubah menjadi bisikan ketakutan. Warga yang dulu mencibir Rizal, kini menatap rumahnya dengan pandangan ngeri. Teror baru telah dimulai, dan ini hanyalah permulaan. Penampakan pertama di rumah Rizal hanyalah pembuka tirai dari serangkaian teror yang lebih intens. Sosok pocong itu tidak lagi hanya muncul di malam hari. Ia mulai menampakkan diri di siang bolong, di tempat-tempat tak terduga, mengirimkan gelombang ketakutan yang menjalar ke seluruh desa Mekarwangi. Suatu pagi, saat Bumina, salah satu saksi palsu yang memberatkan Rizal,
hendak membuka warung kelontongnya, ia melihat sesosok pocong berdiri mematung di depan pintu. Kain kafan putihnya terlihat lusuh dan kotor, dan meskipun wajahnya tertutup rapat, Buminah bersumpah ia bisa merasakan tatapan kosong yang menusuk dari balik kain itu. Ia berteriak histeris, menjatuhkan kunci-kunci yang dipegangnya, dan berlari tunggang langgang pulang ke rumah, gemetar ketakutan. Beberapa hari kemudian, giliran Pak Rahmat, saksi palsu lainnya. Ia sedang bekerja di sawah saat melihat sosok pocong melompat-lompat di atas pematang. Pocong itu tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri diam, mengawasinya dari kejauhan. Namun, kehadiran misterius itu cukup membuat Pak Rahmat jatuh sakit demam tinggi, menggigil ketakutan selama berhari-hari, dan terus-menerus meracau tentang mata kosong yang mengawasinya. Desa Mekarwangi yang tadinya dipenuhi canda tawa dan obrolan, kini diliputi oleh suasana mencekam. Jalanan yang biasanya ramai dengan anak-anak bermain dan warga beraktivitas mendadak sepi setelah senja. Pintu-pintu rumah dikunci rapat-rapat, jendela-jendela ditutup rapat dengan gorden tebal. Warga desa yang dulu mencibir dan menuding Rizal kini menatap rumahnya dengan pandangan ngeri, atau justru menghindari rumahnya sama sekali. Mereka berbisik-bisik, menghubungkan setiap penampakan dengan sumpah pocong yang diucapkan Rizal. Anak-anak mulai dilarang bermain di luar rumah, terutama setelah matahari terbenam. Para ibu-ibu berkumpul di pos ronda, saling bercerita tentang pengalaman aneh yang mereka alami. Suara tangisan lirih di tengah malam, bayangan melintas di balik pohon, atau bau melati yang tiba-tiba menyeruak di udara. Kepanikan massal melanda, mengubah Mekarwangi menjadi desa yang diliputi ketakutan. Bahkan pihak desa, termasuk Pak Lurah Santoso, tak bisa lagi mengabaikan teror ini. Mereka mencoba mencari penjelasan logis, namun tak ada yang bisa menjelaskan fenomena pocong yang terus-menerus muncul dan menghantui warga. Aura kelam menyelimuti desa, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang telah bangkit, menuntut sesuatu, dan tak akan berhenti sampai tuntutannya terpenuhi. Dan semua tahu, tuntutan itu terkait dengan sumpah yang diucapkan Rizal. Teror pocong yang kian intens akhirnya berujung pada petaka. Ketakutan yang selama ini menyelimuti desa Mekarwangi kini menuntut korban. Pagi itu, suasana desa tiba-tiba dipecah oleh cerita histeris dari rumah Pak Rahmat. Warga yang penasaran dan diliputi kekhawatiran segera bergegas menuju sumber suara. Di sanalah mereka menemukan pemandangan mengerikan yang akan menghantui mimpi mereka selama bertahun-tahun. Pak Rahmat, salah satu saksi palsu yang memberatkan Rizal, tergeletak tak bernyawa di tengah ruang tamunya. Wajahnya pucat pasi, benar-benar tak berdarah, dan tatapannya melotot lebar, seolah melihat kengerian tak terbayangkan sebelum ajalnya tiba. Kain kafan yang lusuh tergeletak acak di samping tubuhnya, seolah baru saja terlepas dari sesuatu. Yang paling mencengangkan, sekujur tubuhnya terasa dingin, seperti mayat yang sudah lama tak bernyawa. Kematian Pak Rahmat memicu kepanikan massal. Bisik-bisik yang tadinya berupa ketakutan akan pocong, kini berubah menjadi keyakinan mutlak. Sumpah pocong itu nyata, dan kutukannya mulai bekerja. Para warga menghubungkan kematiannya yang janggal dengan penampakan pocong di sawahnya beberapa hari sebelumnya. Tak ada luka fisik yang terlihat, tak ada tanda-tanda perlawanan. Pak Rahmat seolah meninggal karena ketakutan yang luar biasa. Berita kematian Pak Rahmat menyebar seperti api. Ketakutan itu menjalar ke setiap rumah, merasuki setiap hati. Orang-orang mulai menuding para saksi palsu lainnya, termasuk Buminah dengan tatapan ngeri. Mereka takut giliran siapa lagi yang akan menjadi korban selanjutnya. Rizal sendiri, ketika mendengar kabar itu, merasa campur aduk. Ada rasa puas yang gelap karena kebenaran mulai menemukan jalannya, karena orang-orang yang memfitnahnya kini menerima balasan. Namun di sisi lain, ada juga rasa ngeri. Ia tak pernah menginginkan kematian siapapun, bahkan mereka yang telah menyakitinya. Ia hanya ingin kebenaran terungkap. Kini, ia menyadari bahwa sumpah yang ia ucapkan telah membuka gerbang ke dunia yang lebih gelap. Dunia di mana keadilan datang dengan harga yang mengerikan.
Desa Mekarwangi kini benar-benar diliputi aura kelam. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi obrolan santai, hanya ada ketakutan, kecurigaan, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terucap. Siapa yang akan menjadi korban kedua, dan bagaimana menghentikan teror mengerikan ini? Kematian Pak Rahmat adalah awal dari rentetan kejadian mengerikan yang tak dapat dijelaskan. Desa Mekarwangi kini benar-benar menjadi saksi bisu dari kekuatan sumpah terlarang. Satu persatu orang-orang yang terlibat dalam fitnah terhadap Rizal mulai merasakan dampaknya, seolah tangan tak terlihat dari pocong itu kini mencengkram nasib mereka. Beberapa hari setelah Pak Rahmat meninggal, Bu Minah yang juga bersaksi palsu mulai menunjukkan gejala aneh. Ia seringkali mengigau di malam hari, berteriak-teriak ketakutan seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, dan kulitnya pucat pasi. Ia menolak makan dan minum, hanya meracau tentang bisikan-bisikan dan bayangan yang mengikutinya. Dokter dari kota yang dipanggil ke desa tak mampu menemukan penyebab medis dari penyakitnya. Ini bukan penyakit biasa, kata sang dokter menggelengkan kepala sebelum buru-buru meninggalkan desa yang diliputi aura seram itu. Akhirnya, Bu Minah ditemukan meninggal dunia dalam tidurnya dengan senyum tipis yang membeku di bibirnya, seolah ia akhirnya menemukan kedamaian dari teror yang menghantuinya. Tak berhenti di situ, beberapa warga lain yang turut menyebarkan fitnah, bahkan mereka yang hanya sekadar ikut mencibir Rizal, mulai mengalami kesialan bertubi-tubi. Pak Tarjo, seorang petani yang pernah dengan lantang menuduh Rizal di balai desa, tiba-tiba mengalami kecelakaan aneh. Gerobak sapi yang ia kendarai tiba-tiba terguling tanpa sebab yang jelas, menimpa kakinya hingga remuk. Ia selamat, namun harus kehilangan salah satu kakinya. Beberapa keluarga lain yang pernah ikut mengucilkan keluarga Rizal kini hidup dalam ketakutan dan dilanda musibah tak henti. Ternak mereka mendadak mati, panen mereka gagal, atau barang dagangan mereka selalu hilang secara misterius, seolah ada kutukan yang menempel, membalas setiap perkataan dan perbuatan yang telah menyakiti Rizal. Desa Mekarwangi kini diliputi oleh aura kelam yang pekat. Tak ada lagi yang berani menyebut nama Rizal dengan nada mencibir, atau bahkan berani menatapnya dengan pandangan curiga. Rasa takut telah menggantikan rasa benci, dan penyesalan mulai merayapi hati sebagian warga. Mereka akhirnya sadar bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar gosip dan fitnah. Sebuah kekuatan yang kini menuntut keadilan dengan cara yang mengerikan. Rizal yang menyaksikan semua ini merasa iba sekaligus ngeri. Ia tak pernah menginginkan semua ini terjadi. Ia hanya ingin kebenaran terungkap. Kini ia mulai berpikir, apakah warga yang harus ia bayar untuk keadilan ini terlalu mahal? Dan bagaimana ia bisa menghentikan balasan sumpah yang tampaknya tak berujung ini? Melihat rentetan musibah yang menimpa orang-orang yang dulu memfitnahnya, hati Rizal dipenuhi perasaan campur aduk. Ada kepuasan pahit karena kebenaran terbukti, namun juga kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Ia tidak pernah menginginkan kematian atau penderitaan orang lain. Ia hanya ingin membersihkan namanya. Kini, keadilan itu datang dengan cara yang terlalu brutal, meninggalkan luka yang dalam di desa dan dalam dirinya. Setiap malam Rizal semakin sering terbangun dari mimpi buruk yang sama. Ia melihat wajah-wajah pucat para korban, mata mereka yang melotot penuh kengerian, dan suara pocong yang melompat-lompat di dekatnya. Ia mulai merasa terbebani oleh kekuatan yang ia panggil. Sumpah itu telah melakukan tugasnya, namun kini ia merasa harus menghentikan balasan yang semakin tak terkendali. Ia kembali mendatangi Mbah Darwis. Kali ini bukan untuk mencari cara membuktikan kebenaran, melainkan untuk mencari cara menghentikan teror yang telah dilepaskannya. Mbah Darwis menatap Rizal dengan tatapan prihatin. Nak, sumpah itu adalah ikatan batin yang sangat kuat, kata Mbah Darwis, suaranya tenang. Ia menuntut keadilan, dan kini keadilan itu telah terbayar. Namun, jika kau tak menginginkan lebih banyak pertumpahan darah, maka kau harus mencari pengampunan. Pengampunan? Dari siapa, Mbah? Tanya Rizal bingung.
Dari arwah yang mungkin tersiksa karena sumpahmu, jawab Mbah Darwis. Dan dari mereka yang telah kau rugikan secara tidak sengaja oleh dampak sumpah ini. Intinya, kau harus menenangkan energi yang telah kau bangkitkan. Mbah Darwis menjelaskan bahwa ada beberapa ritual penenang yang bisa dilakukan untuk meredakan amarah arwah dan menyeimbangkan kembali energi di desa. Itu termasuk doa-doa khusus, sedekah bumi, dan upaya tulus untuk membersihkan nama-nama yang kini telah tercoreng, meskipun dengan cara yang kejam. Rizal harus melakukan itu semua dengan hati yang bersih, tanpa dendam, hanya dengan niat tulus untuk memulihkan kedamaian. Rizal mengangguk, tekadnya kembali menguat, namun kali ini bukan untuk membalas, melainkan untuk memperbaiki. Ia ingin menghentikan penderitaan ini. Ia tidak ingin melihat lebih banyak nyawa melayang atau lebih banyak keluarga hancur. Dengan bimbingan Mbah Darwis, Rizal memulai perjalanan baru, sebuah pencarian pengampunan, upaya tulus untuk menenangkan arwah, dan memulihkan harmoni di desa Mekarwangi yang kini diliputi ketakutan. Ia tahu ini adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan kedamaian, meskipun itu berarti ia harus menghadapi ketakutan terbesarnya sendiri. Di tengah upaya Rizal untuk menenangkan suasana desa dan mencari pengampunan, sebuah keajaiban atau mungkin campur tangan gaib pun terjadi. Kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik tabir fitnah akhirnya tersingkap dengan cara yang tak terduga. Suatu sore, saat warga masih dihantui ketakutan dan Rizal sibuk dengan ritual penenang yang diajarkan Mbah Darwis, seorang pemuda bernama Tono ditemukan tak sadarkan diri di pinggir hutan. Tono dikenal sebagai keponakan jauh dari Pak Lurah Santoso dan jarang bergaul dengan warga desa lainnya. Saat siuman, Tono menunjukkan gelagat aneh. Ia meracau, berteriak-teriak ketakutan, dan menyebut nama Rizal berulang kali. Awalnya warga mengira Tono kesurupan, namun Mbah Darwis melihat ada sesuatu yang lain. Dengan sigap, Mbah Darwis membimbing Tono, menenangkannya dengan mantra-mantra lembut. Perlahan di bawah pengaruh Mbah Darwis, Tono mulai bercerita dengan suara gemetar, matanya terpejam. Saya melihatnya. Dia memaksa saya, bisik Tono, tubuhnya menggigil. Ia menceritakan bagaimana disuruh oleh pamannya, Pak Lurah Santoso, untuk menggeser kotak amal musola di malam hari. Tono mengaku melihat Rizal melewati musola, dan Pak Lurah kemudian memintanya untuk mengatakan pada warga bahwa Rizal lah yang mengambil dana itu dengan iming-iming uang dan janji akan dilindungi. Saya disuruh untuk bilang Pak Rahmat dan Bu Minah juga melihatnya. Tapi itu bohong. Saya yang melakukannya. Saya yang mengambil dana itu atas perintah Pak Lurah. Tono terisak, pengakuannya mengalir deras, membongkar semua kebohongan. Warga yang mendengarkan terperangah. Mereka tidak menyangka dalang di balik semua fitnah ini adalah orang yang mereka hormati, kepala desa mereka sendiri. Rupanya Pak Lurah Santoso terjerat hutang judi yang besar dan membutuhkan uang cepat. Ia melihat kesempatan pada dana musola dan dengan licik memanipulasi situasi, menjadikan Rizal sebagai kambing hitam. Berita pengakuan Tono menyebar secepat kilat. Warga yang tadinya ketakutan pada pocong, kini diliputi kemarahan luar biasa pada Pak Lurah Santoso. Mereka menyerbu rumahnya, menuntut pertanggungjawaban. Terpojok dan tak bisa mengelak lagi, Pak Lurah Santoso akhirnya mengakui perbuatannya di hadapan seluruh warga. Ia pun ditangkap dan diserahkan kepada pihak berwajib. Kebenaran akhirnya terungkap, Rizal tidak bersalah. Segala fitnah yang selama ini membelenggunya kini lenyap sudah, digantikan oleh permintaan maaf dan penyesalan dari warga. Desa Mekarwangi akhirnya tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun, kelegaan ini datang dengan bayaran yang mahal, dan Rizal tahu jejak sumpah terlarang itu akan selamanya terukir dalam hidupnya dan sejarah desa. Setelah kebenaran terungkap dan Pak Lurah Santoso ditahan, desa Mekarwangi perlahan mulai bernafas lega. Teror pocong mereda, penampakan-penampakan mengerikan itu berhenti, dan kematian-kematian janggal pun tak lagi terjadi. Seolah dengan terungkapnya dalam fitnah, sumpah terlarang itu telah menemukan kepuasan.
dan arwah yang bangkit telah kembali ke tempatnya. Rizal akhirnya mendapatkan kembali nama baiknya. Warga desa berbondong-bondong datang meminta maaf, menyesali kebohongan yang mereka percayai dan kesaksian palsu yang mereka berikan. Mereka membantu membersihkan nama keluarga Rizal. Bahkan ada yang menawarkan bantuan untuk memperbaiki perekonomian keluarganya yang sempat terpuruk. Senyum kembali merkah di wajah Bik Sumi dan Pak Dullah, dan Mira serta Doni kembali bermain riang dengan teman-teman mereka tanpa ejekan. Namun, kedamaian itu tidak sepenuhnya utuh bagi Rizal. Ia memang telah mendapatkan keadilan yang ia perjuangkan, tetapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Ia tak bisa melupakan wajah-wajah pucat para korban sumpah, tatapan kosong Pak Rahmat, dan racauan Bu Minah. Bayangan pocong itu, meskipun tak lagi muncul secara fisik, tetap menghantui pikirannya. Setiap malam, saat desa diselimuti keheningan, Rizal masih merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah ada jejak tak kasat mata dari kekuatan yang pernah ia panggil. Bau melati yang pekat kadang masih tercium di sudut kamarnya. Sebuah pengingat abadi akan malam sumpah yang mengerikan itu. Ia tahu, sumpah pocong telah membuktikan dirinya tidak bersalah. Tapi juga ia tahu bahwa ia telah menyentuh sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia biasa. Sesuatu yang akan selamanya terukir dalam jiwanya. Rizal menjadi lebih pendiam dari sebelumnya, dan tatapan matanya seringkali terlihat jauh, seolah ia masih melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Ia menghabiskan banyak waktu di musola, berdoa, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk arwah-arwah yang mungkin tersiksa, dan untuk kedamaian abadi desa Mekarwangi. Desa Mekarwangi mungkin telah kembali ke kehidupannya yang normal, namun memori tentang sumpah terlarang akan tetap hidup sebagai sebuah legenda, sebuah kisah horor yang diceritakan turun-temurun, sebuah pengingat akan keadilan yang datang dengan harga yang sangat mahal dan konsekuensi mengerikan ketika seseorang terpaksa mencari kebenaran di ambang kematian, melampaui batas di atas dunia manusia. Dan bagi Rizal, meskipun ia telah kembali menjadi bagian dari masyarakat, ia akan selamanya hidup dengan bayangan pahit dari sumpah yang pernah ia ucapkan, sumpah yang membawanya dekat dengan kematian dan membuka pintu ke alam yang tak terbayangkan.